Kami mohon perhatian yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, Bupati Cilacap, Bupati Purbalingga, Bupati Banjarnegara, beserta Forkopimda se-eks-Karisidenan Banyumas atau yang mewakili, para asisten sekda Provinsi Jawa Tengah, serta Bapak Ibu tamu undangan Musrenbangwil eks-Karisidenan Banyumas yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang kami ucapkan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 eks-Karisidenan Banyumas. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang sekaligus paparan materi Bupati Banyumas yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sadewo Trilastiono MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Ahmad Lutfi Matur nuwun Pak Gubernur beserta rombongan. Yang saya hormati anggota Forkominda Provinsi Jawa Tengah, para kepala perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, rekan-rekan saya, Bupati Cilacap, Bupati Purbalingga, Bupati Banjarnegara yang paling cantik beserta jajarannya, anggota Forkominda Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi, para pimpinan instansi vertikal, Kepala Bank Indonesia, Kepala OJK, Pemimpin Bank Jateng, Purwokerto. Hadirin tamu undangan peserta Musrenbangwil yang berbahagia. Yang pertama tentu kita wajib mengucapkan bersyukur, alhamdulillah hari ini kita semua masih diberi banyak kenikmatan sehingga bisa bersilaturahmi di sini, bertemu di ini gedungnya namanya izin Pak Gub Convention Hall di Komplek Menara Ternate Purwokerto. Ini dulu dibangun hasil utang pen Pak Gub. Jadi saya jadi bupati yang pertama tugasnya nyaur utang, nggak apa-apa. Pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah se-eks-Karisidenan Banyumas tahun 2025. Pada kesempatan ini, perkenalan kami atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Gubernur beserta rombongan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Juga selamat datang kami sampaikan kepada teman-teman kami Bupati Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara beserta rombongan. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur atas dipilihnya Banyumas sebagai tempat penyelenggaraan Musrenbang Wilayah se-eks-Karisidenan Banyumas tahun 2025. Harapan kita tentu Musrenbangwil ini bisa menjadi sarana yang efektif dan sinkronisasi dan sinergitas penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah 2026, serta bisa mendukung upaya untuk meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional sesuai dengan tema Musrenbang kali ini. Selanjutnya izin akan saya paparkan secara singkat mengenai usulan prioritas dari Kabupaten Banyumas dalam Musrenbangwil ini. Kami membuat strategi kebijakan penguatan ketahanan pangan sesuai dengan tema kali ini yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional. Seperti yang diamanahkan oleh Pak Gubernur bahwa tidak ada kebijakan-kebijakan visi misi bottom up, yang ada adalah top down dari Jakarta ke provinsi, kemudian provinsi kepada kabupaten. Kami sudah susun untuk mendukung program-program dari Pak Presiden dan Pak Gubernur. Kabupaten Banyumas mempunyai luas 1.391 km persegi. Ini adalah luas ke-7 di Jawa Tengah.
dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa yang terdiri dari 27 provinsi, 301 desa dan 30 kelurahan. Lanjut. Ini tentang indikator makro Kabupaten Banyumas. Pertumbuhan ekonomi meskipun mengalami perlambatan, tapi alhamdulillah dengan 5,29 kami masih di atas Jawa Tengah 4,95 dan nasional 5,03%. Kemudian tingkat pengangguran terbuka sudah mengalami penurunan dari 5 tahun terakhir. Tren tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan di tahun 2020 sampai 2023. Salah satunya akibat pandemi dan turun tahun 2024 menjadi 6,18%. Target 2026 kami targetkan 6,1 sampai 5,75%. Pendapatan per kapita, baru kali ini pendapatan per kapita Banyumas di tahun 2024 mencapai angka lebih dari 40 juta rupiah. Kemudian IPM target di tahun 2026 adalah 76. Saat ini di tahun 2024 kita mempunyai IPM sebesar 74,52. Selanjutnya IKP, sebetulnya untuk mencapai posisi baik itu indikatornya di atas 75. Alhamdulillah Kabupaten Banyumas di tahun 2024 sudah mencapai 80,74. Tapi kami mentargetkan di tahun 2026 IKP kami akan mencapai, diproyeksikan mencapai 81,21 dengan 3 komponen pembentuk IKP, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan, kemudian prevalensi ketidakcukupan pangan, PUU dan tingkat kemiskinan. Pergerakan PUU sejalan dengan tingkat kemiskinan, menurunkan kemiskinan itu juga menurunkan PUU. Angka PUU tahun 2024 izin Pak Gubernur belum keluar dan target PUU di tahun 2026 kami mentargetkan 8,45%. Ini dengan indikator peningkatan akses pangan bergizi dan terjangkau, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan, pemanfaatan lahan pekarangan, dan sistem pemantauan dan intervensi dini ketidakcukupan pangan. Lanjut. Saya dengan Wakil Bupati Bu Lintarti mempunyai 13 program Bupati tahun 2025 dan sampai dengan 2030 yang sudah disesuaikan dengan program yang ada di provinsi. Di antaranya pengembangan sentra pengusaha dan petani muda, revitalisasi pasar tradisional yang aman dan nyaman. Kami mengharapkan semua pasar di Kabupaten Banyumas minimal mendekati pasar manis yang aman dan nyaman. Yang selanjutnya mewujudkan swasembada pangan lokal menuju kesejahteraan petani. Lanjut. Kemudian lanjut, usulan kegiatan prioritas tahun 2026. Kami usulkan semua sesuai dengan program kita untuk ketahanan pangan nasional. Seperti yang diamanatkan Pak Gubernur, bahwa kita tidak bisa membangun per kabupaten, tetapi Jawa Tengah harus dibangun bersama-sama di seluruh kabupaten dengan visi dan misi yang seiring dan sejalan. Usulan pertama adalah rehabilitasi jaringan irigasi DI Sengon, Desa Kebokuro, Kecamatan Sumpyuh. Ini kami usulkan membutuhkan anggaran 1.190 juta rupiah. Apabila ini terrealisir, akan mengairi sawah sejumlah 89 hektar dengan potensi produksi 1.050 ton per tahun. Kemudian yang kedua, rehabilitasi jaringan irigasi DI Sengker, Desa Baseh, Kecamatan Kedung Banteng dengan anggaran yang kami usulkan 1.098 juta rupiah. DED lahan RAB sudah kami siapkan. Ini akan mengairi sawah seluas 54 hektar dengan potensi produksi sebesar 637 ton. Usulan ketiga adalah revitalisasi Pasar Wage. Pak Gubernur, perlu kami laporkan bahwa Pasar Wage merupakan pasar rakyat terbesar di Kabupaten Banyumas dan ini menjadi hub perdagangan pangan di kawasan bukan hanya Banyumas, tetapi Cilacap, Purbalingga, Banyumas, bahkan Wonosobo dan Banjarnegara. Pada saat ini kondisi existing, pasca kebakaran pada bulan September 2020, kondisi atap dan dak semen lantai 1 rusak. Ini sangat membahayakan baik bagi pedagang maupun para pembeli. Alokasi anggaran yang kami usulkan adalah 15 miliar rupiah.
Selanjutnya penggantian jembatan Sungai Lopasir ruas jalan Adisara Karanglewas Kecamatan Jatilawang yang membutuhkan anggaran sekitar 7 miliar rupiah. Ini menghubungkan dua lokasi kawasan pertanian, akan mengairi area pertanian seluas 500 hektar dengan potensi produksi 5.900 ton per tahun. Yang kelima adalah rekonstruksi ruas jalan Karangsawah Danaraja Kecamatan Banyumas. Kecamatan Banyumas kita semua sudah tahu bahwa di sana ada makam dari keluarga Bapak Presiden kita. Jadi kalau ada bantuan ke sana sangat baik Pak Gubernur, mudah-mudahan bisa dibantu. Kami mengusulkan perbaikan jalan senilai 9 miliar 50 juta rupiah. Ini menghubungkan kawasan pertanian dan pasar dan akan menghubungkan hasil pertanian dengan luasan sawah sebesar 72 hektar dan potensi produksi sebesar 849 ton per tahun. Yang terakhir sebetulnya ini usulan untuk dana dari pusat Pak Gubernur, mohon dibantu. Pembangunan Embung Kaliurip Purwojati, ini salah satu proyek prioritas yang sudah tercantum dalam Perpres tahun 79, Perpres nomor 79 tahun 2019. Kebutuhan anggaran adalah 38,9 miliar. Visibility study, DED, pengadaan tanah karena dulu mau dianggarkan kita sudah bebaskan tanahnya dan dokumen lingkungan sudah siap. Anggaran 38,9 miliar, saya yakin kalau Pak Gubernur yang ngendiko ke Menteri PU akan segera dianggarkan. Kami mohon bantuannya Pak Gubernur. Kemudian dukungan kegiatan Kabupaten Banyumas terhadap 35 program delegasi dari Provinsi Jawa Tengah. Setiap program delegasi sudah kami jabarkan dengan beberapa kegiatan di Kabupaten Banyumas. Di antaranya cek kesehatan gratis. Untuk Banyumas, cek kesehatan gratis sudah kami tetapkan di setiap fasilitas kesehatan dan ke depan akan lebih kami masifkan. Selanjutnya, dukungan kegiatan terhadap 16 program penumpu pangan. Kami pun setiap program delegasi dari provinsi sudah kami jabarkan di kabupaten realisasinya. Seperti salah satu contoh petani milenial gajian. Kami sudah melakukan kerjasama dengan Pijar Foundation terkait dengan pelatihan terhadap muda tani. Di Banyumas banyak sekali petani-petani milenial. Di sini ada desa Dawuan Kulon dan Dawuan Wetan. Saya sempat bingung waktu saya jadi wakil bupati Pak Gub. Ya, saya ke situ, petaninya itu pada ngomong, kami membuat bibit kopi, membuat bibit kopi dijual ke Cilacap. Nah, ini Nyun Sewu Bupati Cilacap, yang untung Bupati Cilacap soalnya. Nah, Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas beli bibit kopinya ke Cilacap. Waktu itu kepala dinasnya saya marahi Pak Gub. Lah kok tidak membeli di sini? Sehingga kami menginginkan nanti ke depan ingin membuat etalase pertanian. Ada tanah negara di daerah Tanjung 2 hektar akan kita mintakan. Harapan saya ke depan, saya kepengin Banyumas mempunyai etalase pertanian seperti di Purworejo. Sehingga orang salaman, orang mau datang ingin mencari bibit apa, bibit vanila, bibit durian, ada di etalase pertanian terdata secara computerized. Itu kemudian peningkatan kapasitas petani milenial dan pembudidayaan ikan di 27 kecamatan. Itu sudah kami lakukan. Itu saja Pak Gubernur dari kami secara singkat. Harapan saya dan saya yakin Pak Gubernur akan support. Karena satu kali lagi bahwa memperbaiki kondisi masyarakat di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dengan jumlah penduduk yang nomor 3 paling besar, saya yakin itu akan berpengaruh kepada kondisi masyarakat di Jawa Tengah. Itu saja, lebih kurang maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya paparan oleh para bupati wilayah eks-Karisidenan Banyumas tentang dukungan terhadap pembangunan Jawa Tengah tahun 2025. Mohon izin kami sampaikan untuk mempersingkat waktu untuk penyampaian paparan langsung pada inti paparan dan usulan. Kami berikan waktu 5 menit.
Selanjutnya paparan Bupati Purbalingga yang kami hormati Bapak Haji Fahmi Muhammad Hanif, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Pol Purnawirawan, Dr. Andes Ahmad Lutfi. Yang terhormat segenap jajaran Forkopimda Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati para Bupati Eks-Karesidenan Banyumas, Bupati Banyumas, Bupati Cilacap, Bupati Banjarnegara, Bupati dan beserta jajaran Forkopimda dari Eks-Karesidenan Banyumas. Yang terhormat, yang kami hormati para perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Eks-Karesidenan Banyumas, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Langsung saja presentasi dari kami terkait Musren Bangwil tahun 2025 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dan juga mensupport program Pak Gubernur, yaitu meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Secara gambaran umum kondisi kewilayahan di Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga saat ini kita punya luasan lahan pertanian sejumlah 56.674 hektar atau 74% dari total luasan Purbalingga yang seluas 80.575 hektar. Next. Langsung saja pada program usulan prioritas Kabupaten Purbalingga melalui program bantuan keuangan provinsi tahun 2026. Yang pertama kami mengusulkan ada pembangunan embung yang lokasinya di Kecamatan Karanganyar dan juga Kecamatan Merebet. Nilai anggarannya sebesar 6 miliar dan ini bisa punya potensi untuk meningkatkan pertanian sawah seluas 400 hektar. Yang kedua yaitu rehabilitasi jaringan irigasi Sijati di Kecamatan Karangmoncol sebesar nilai anggarannya sebesar 7,5 miliar. Yang ketiga rehabilitasi jaringan irigasi di Bungkanel, Kecamatan Karanganyar yang nilai anggarannya sebesar 2,5 miliar. Yang ini juga bisa mensupport lahan pertanian ratusan hektar. Yang nomor 4 yaitu pelebaran jalan kawasan agropolitan lereng Gunung Slamet. Ini merupakan potensi yang luar biasa pariwisatanya. Kemarin yang disampaikan Pak Gubernur yaitu Taman Nasional untuk Gunung Slamet dan juga jalan lingkar lereng Gunung Slamet. Nah ini kami melihat kemarin langsung ke jalannya yaitu dari ruas Jalan Serang ke Baturaden dan juga Jalan Serang ke Bambangan. Ini punya potensi pariwisata yang luar biasa untuk Jawa Tengah dan juga untuk Gunung Slamet. Yang kelima, pelebaran jalan kawasan produksi pangan, yaitu di ruas Jalan Sela Negara Tejasari, Kecamatan Kaligondang, sebesar 7 miliar anggarannya. Next. Selanjutnya, usulan kewenangan provinsi di wilayah Kabupaten Purbalingga. Kami mengusulkan pertama rehabilitasi jaringan irigasi di daerah Krenceng. Ini luas areanya 1.400 hektar. Nah permasalahannya di sini ada sedimentasi tinggi dan juga kebocoran. Lalu yang kedua revitalisasi terminal tipe B di Kabupaten Purbalingga. Yang ketiga pelebaran jalan provinsi khususnya di ruas Jalan Sokaraja Purbalingga, ruas Jalan Kelampok Purbalingga dan juga ruas Jalan Purbalingga Bobotsari Belik yang mengakses ke Kabupaten Pemalang. Nomor 4, reaktivasi Bandara Jenderal Besar Sudirman. Kita punya bandara Pak Gubernur di Kabupaten Purbalingga dan bandara ini menarik karena bandara ini untuk wilayah Eks-Karesidenan Banyumas itu dijangkaunya
cukup dekat, hanya 1 jam karena berdekatan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap dan juga Banjarnegara, sehingga bisa mensupport berbagai aktivitas yang ada di Eks-Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah bagian barat. Nomor 5, reaktivasi rel kereta api Purwokerto Purbalingga Wonosobo, karena sebelumnya kita punya kereta dari Banyumas, dari Purwokerto sampai ke Wonosobo, tapi sekarang jalurnya sudah tertutup, mudah-mudahan bisa teraktivasi kembali. Yang keenam yaitu pengembangan kawasan industri terpadu di Kabupaten Purbalingga. Nah, ini kita sudah bisa menyiapkan lahannya, ada beberapa potensi lahan yang bisa disiapkan untuk kawasan industri terpadu, apalagi dikoneksikan dengan kereta api dan juga bandara yang memungkinkan untuk ada nanti beroperasi. Next. Ya, mungkin itu saja Pak Gubernur, karena tadi dikasih waktunya juga sangat singkat. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan dilanjutkan oleh Bupati Banjarnegara yang kami hormati Ibu Dr. Amalia Desiana, disilakan. Waktu kami berikan 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi, yang kami hormati seluruh jajaran OPD serta Forkompinda Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Bupati Banyumas, Bupati Purbalingga, Bupati Cilacap, beserta seluruh OPD dan jajaran Forkompinda se-Eks-Karesidenan Banyumas. Izin kami Kabupaten Banjarnegara memaparkan dalam bentuk video kurang lebih hanya 3 menit. Izin ditampilkan. Sinkronisasi pembangunan Kabupaten Banjarnegara untuk mendukung Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional. Kabupaten Banjarnegara mengajukan 3 usulan. 1. Rehabilitasi Bendungan Sidula beserta jaringan irigasi sebesar 25,5 miliar. 2. Pembangunan irigasi perpompaan tenaga surya sebesar 7 miliar. 3. Pembangunan jembatan Purwonegoro Kincang sebesar 30 miliar. Luas sawah di Kabupaten Banjarnegara adalah 11.320 hektar dengan total produksi per tahun adalah 96.663 ton. Produktivitas padi tinggi, namun tidak semua wilayah mempunyai hasil panen yang baik karena tidak terjangkau dengan irigasi teknis. Apabila irigasi tidak segera diperbaiki, ada sekitar 400 hektar lahan yang berpotensi mengalami kekeringan dan mengancam ketahanan pangan. Bendungan Sidula menjaga cadangan air bagi pertanian di wilayah Kecamatan Mandiraja, terutama saat musim kemarau melanda. Namun sayang, kondisi bendungan saat ini rusak parah, sehingga perlu penanganan khusus untuk mengembalikan fungsi bendungan sebagai penyokong pertanian. Teknologi mampu menjawab tantangan pertanian. Pompa air bertenaga surya, tiada batas yang diaktifkan, mengalirkan harapan ke lahan tada hujan. Pompa air tenaga surya ini menjadi contoh nyata pemanfaatan energi ramah lingkungan yang sudah berhasil diterapkan di Kabupaten Banjarnegara. Kedepan, teknologi serupa akan terus dikembangkan di berbagai wilayah Kabupaten Banjarnegara untuk mendukung ketersediaan air secara berkelanjutan. Jembatan Purwonegoro Kincang merupakan penopang pertanian di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Purwonegoro dan Rakit, yang merupakan kecamatan sentra penghasil padi. Dengan bantuan yang nantinya diberikan oleh Bapak Gubernur pada ketiga program tersebut,
Banjarnegara dapat lebih mengoptimalkan produksi padi, meningkatnya nilai tukar petani Banjarnegara, meningkatnya konektivitas jalur produksi menuju pusat perekonomian, meningkatnya indeks ketahanan pangan, dan mewujudkan masyarakat Banjarnegara maju dan sejahtera. Matur nuwun Bapak Gubernur, gerakan petani Banjarnegara. Kami sangat berharap sekali bantuan support dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menjadikan Banjarnegara mensupport Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan berikutnya, Bupati Cilacap yang kami hormati, Bapak Syamsul Aulia Rahman SSTP MSI, kami ingatkan untuk waktu paparan 5 menit, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Gubernur Jawa Tengah, beserta Forkopimda, Pak Sekda beserta para pejabat di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, para Bupati beserta Forkopimda, se-ex-Karisidenan Banyumas, serta hadirin tamu undangan Musrem Bangwil yang kami hormati. Langsung saja izinkan kami Pak Gubernur bahwa Kabupaten Cilacap sebagai kabupaten yang terluas di Jawa Tengah dan salah satu menjadi daerah penyangga ketahanan pangan Jawa Tengah, sehingga kita berharap untuk lebih mengoptimalkan mendukung program visi misi Pak Gubernur, sehingga kami ada beberapa skala prioritas yang ingin kami sampaikan untuk bisa mendapat perhatian dari Bapak Gubernur Jawa Tengah. Yang pertama, kami ingin mengajukan terkait dengan pembangunan jaringan irigasi baru DI Cikawung. Ini untuk kurang lebih sawah seluas 2.195 hektar. Sehingga kita perlu dukungan untuk pengadaan lahan. Harapannya dari tadinya 494 hektar yang bisa tercover, ini bisa meningkat sampai dengan produksi padi ke depan dari biasanya mungkin 4-6 ton bisa meningkat 7-9 ton. Yang selanjutnya rehabilitasi saluran irigasi DI Kebogoran. DI Kebogoran ini ada di wilayah Kecamatan Bantarsari, ini harapannya bisa mengairi sawah seluas 624 hektar dengan panjang saluran primer 290 meter dan panjang saluran sekunder 10.836. Ada saat ini 177% dengan persentase produksi sebesar 7.179 ton gabah kering giling per tahun. Harapannya ke depan ini bisa meningkat, bisa sampai dengan 2 kali 3 panen per tahun, sehingga kita membutuhkan anggaran kurang lebih 10,48 miliar. Yang ketiga, Kabupaten Cilacap membutuhkan pembangunan jaringan irigasi tersier usaha tani atau JITUT. Ini untuk sepanjang mencapai 2,5 juta meter yang terdiri dari 12.681 permanen dan kondisi rusak berat dan 1,9 juta meter berupa saluran tanah. Sehingga ke depan kita membutuhkan perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, anggaran kurang lebih 8 miliar. Hal ini diharapkan untuk meningkatkan produksi padi 781.260 ton per tahun menjadi 782.000 ton per tahun. Yang keempat, penanganan pasca panen padi melalui pembangunan lumbung padi. Ini harapannya agar padi yang ada di Kabupaten Cilacap bisa terolah dulu dengan adanya lumbung-lumbung padi, sehingga bisa terus mendukung program ketahanan pangan dengan anggaran kurang lebih 2 miliar rupiah untuk 10 unit. Yang kelima, pengembangan tempat pelelangan ikan. Ini sebagai penyangga ketahanan pangan bidang perikanan, karena Cilacap wilayahnya pantai, ada 100 km lebih panjang pantai, sehingga kita butuh untuk pengembangan TPI. Ada di TPI Mertangga,
ini berbatasan dengan Kebumen, kita membutuhkan kurang lebih anggaran sekitar 8 miliar lebih. Oleh karena itu harapannya sekali lagi Pak Gubernur untuk memberikan anggaran bantuan kepada pengembangan TPI Mertangga Kabupaten Cilacap. Terus yang selanjutnya Pak Gubernur, ada beberapa dua hal yang kewenangannya pemerintah pusat sehingga kami berharap Pak Gubernur ikut juga untuk membantu kami menyundul kementerian di atas. Yang pertama terkait dengan Bendungan Matenggeng. Ini kami sudah sampaikan langsung ke Pak Menteri, tapi kita butuh untuk supporting dari Pak Gubernur agar bisa terrealisir. Kurang lebih kebutuhan anggarannya 7 triliun. Dan kami sudah sampaikan kepada Pak Menteri, apabila memang Kementerian PU tidak ada anggaran, insya Allah ada swasta yang siap untuk membangun ini secara murni dengan bekerja sama dengan Kementerian PU dan juga dengan PLN untuk terkait dengan PLTA-nya. Ini harapannya akan lebih mengoptimalkan 22.176 hektar sehingga lebih optimal sehingga kita bisa meningkatkan produksi padi. Yang selanjutnya yang kedua ini yang skala nasional di mana Cilacap adalah daerah dari hilir, ada dua sungai besar, Serayu dan juga Sungai Citandui. Terutama yang Citandui yang ingin kami sampaikan yaitu terkait dengan program pengerukan Laguna Segara Anakan. Ini kurang lebih kalau dioptimalkan bisa memperbaiki kurang lebih 22.400 hektar. Karena dengan pendangkalan di Laguna Segara Anakan, akhirnya air rob yang mengalir dari atas, dari daerah hulu kembali lagi membanjiri lahan pertanian sehingga banyak gagal panen. Oleh karena itu harapannya kepada Pak Gubernur untuk ada program dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU atau kementerian terkait untuk pengerukan Laguna Segara Anakan. Bapak Gubernur dan para pejabat provinsi serta Bupati Forkopimda se-Ekskari dan Banyumas, itu saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi singkat jelas tapi kami mohon perhatian dari Pak Gubernur untuk Kabupaten Cilacap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD yang kami hormati Bapak Satya Ari Nugroho. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Gubernur dengan seluruh jajaran pejabat yang hadir dan juga jajaran Forkompinda. Yang sama-sama kita hormati Kepala Daerah di Ekskari dan Banyumas, juga beserta jajaran Forkompinda yang menyertainya dan juga hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara musrengbang tingkat wilayah untuk Karsidenan Banyumas. Tentu kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Semoga acara pada kesempatan pagi hari ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semuanya. Tentu kami mitra dari Pak Gubernur memberikan support yang luar biasa pada acara kesempatan pagi hari ini. Kami mengikuti, kami mendengar, dan insya Allah nanti akan ikut dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kebetulan saya juga dari Dapil Banyumas Cilacap, tentu kepingin menyampaikan pula ketika Pak Gubernur memberikan perhatian besar terhadap wilayah selatan ini, ya, kita berharap betul bahwa pemerataan pembangunan di Jawa Tengah, khususnya di bagian Jawa Tengah Selatan ini harus menjadi perhatian yang besar buat pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita melihat bahwa kontribusi masyarakat miskin untuk 4 kabupaten ini rata-rata di atas angka provinsi dan juga angka nasional, Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur pernah menyampaikan bahwa Jawa Tengah Selatan ini akan dibangun
ya. Sebagaimana mungkin Jawa Tengah Utara, saya pikir ini akan bersama-sama kita mintai komitmen beliau. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur ini, ya. Dan tentu bahwa tantangan terbesar kepala daerah pada saat ini adalah sinkronisasi program visi misi yang tentu ini tidak mudah karena masing-masing kepala daerah juga kepingin merealisasikan apa-apa yang menjadi janjinya. Maka konsep perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah seperti ini, bottom up, saya pikir perlu diapresiasi dan kita bersama-sama memberikan apresiasi yang luar biasa ketika ada program top down dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk meneguhkan posisi Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional. Tentu saya ingin mengingatkan ada beberapa regulasi yang mungkin harus menjadi perhatian kita bersama ketika program atau regulasi LP2B atau sekarang mungkin LSD ya, lahan sawah dilindungi, barangkali tiap kabupaten juga harus memberikan satu jaminan, bukan sekedar regulasi perda yang mungkin angka-angkanya mungkin ada, tetapi mungkin realisasinya terkait dengan fungsi alih lahan ini yang harus menjadi perhatian semua pihak. Dan ketika mungkin LP2B atau LSD ini betul-betul bisa kita realisasikan menjadi perhatian kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten kota, saya pikir mungkin apa yang kita cita-citakan bahwa Jawa Tengah betul-betul bisa akan menjadi lumbung pangan nasional bisa terwujud. Dan kita berharap bahwa apa yang menjadi masukan-masukan, usulan-usulan dari masing-masing kabupaten kota, saya pikir ini akan menjadi perhatian kita semuanya dan insya Allah sudah menjadi komitmen dari Pak Gubernur dan seluruh jajarannya. Mungkin itu karena hari Jumat, sekali lagi kami berharap bahwa seluruh kepala daerah di Karsidanan Banyumas diberikan kemudahan di dalam merealisasikan semua visi misinya dan juga program-program pemerintah pusat, provinsi maupun di wilayah masing-masing. Selamat mengikuti dan terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Bila wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dan arahan Gubernur Jawa Tengah yang terhormat Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SSD MK, disilakan. Ini musrimbang terakhir, karena musrimbang terakhir harusnya WA aja lah, nggak usah dia. Setengah jam, ada 15 menit, terakhir ini 5 menit. Besok-besok udahlah pakai SMS aja kalau musrimbang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang saya hormati Pak Sekda, para asisten dan OPD Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Pak yang mewakili DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Wakil, dapilnya sini, selamat datang di rumah sendiri. Kemudian para Bupati Karsidanan Banyumas, dari mulai Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap, bupati-bupati kita itu muda semua. Muda, oh ini tua dan muda. Ya, Banyumas bupatinya Copek Tong, sama dengan saya, bocah tua nakal. Seumuran Pak, jadi biasa gojlokan. Anak-anak muda ini harus kita kasihan Pak. Jadi begini, musrembang itu hanya 2 yang harus menjadi esensi. Sing elek-elek, sing rusak-rusak kasihkan provinsi, selesai udah. Karena kita nanti akan membuat pembangunan Jawa Tengah bersama-sama. Jadi yang sudah sebelum minta tak kasih 1 Cilacap dan Kebumen, segera ajukan rekomendasi SPBN. Tadi malam sudah saya bahas, begitu ngajukan selesai itu barang. Kebumen mana? Oh keliru. Yang kedua Purbalingga dan Banyumas. Konsep aglomerasi segera akan terwujud dan nanti akan kita praktekkan setelah dari Solo. Contohnya Banyumas dan seputaran harus menjadi
pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kita. Dan itu menjadi Kemudian Banjarnegara, mana Banjarnegara? Banjarnegara 2 SMA, clear. Jadi Kecamatan Madukoro dan wis pokoke ngono kuwi lah ibahnya, desane angel menok. Bapak Ibu sekalian, kami kemarin di seluruh gubernur mengadakan RDP di Komisi 2 DPR RI. Intinya sama, bahwa guidance pembangunan di tempat kita harus bersama-sama. Yang kita bahas adalah transfer daerah, kemudian transfer provinsi sampai kabupaten kota. Inilah nafasnya bahwa Bapak Ibu sekalian, dalam membangun negara Jawa Tengah itu tidak bisa sendiri. Kita tidak boleh membuat ego sektoral bahwa we are number one, tetapi together we can, bersama-sama kita bisa. Ini yang nanti harus kita lakukan. Mungkin benar apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPRD, bahwa tidak semuanya visi misi harus kita laksanakan karena seluruh para bupati punya visi misi di daerahnya masing-masing. Tetapi gambaran global itu harus kami sampaikan, sehingga kerja-kerja yang partisipatif, kerja-kerja yang teamwork dengan bersama-sama akan muncul dan nampak. Karena kita bukan suatu desa, kita itu adalah kabupaten, kota mada, dan provinsi yang besar sekali. Jadi sebesar apapun yang kita punyai, kalau kita bersama-sama bisa. Tapi kalau nanti kadang pecotot, bahasa Indonesianya itu apa? Sendiri-sendiri, sakarepe dhewe, dia tidak punya suatu kebersamaan. Kasihan masyarakat kita. Ngecret-ngecret itu lebih susah daripada kerja fokus. 2025 sudah saya gariskan, bahkan di Komisi 2 kemarin, mungkin Pak Bupati semuanya pada nonton, kita harus tematik dan jelas. Jadi nanti siapapun nanti yang jadi bupati, siapapun yang nanti jadi gubernur, itulah nafasnya yang kita lakukan. Jadi terus jelas, RPJM nasional kita jabarkan menjadi RPJMD kita jabarkan di kabupaten kota. Jadi mereka akan berjalan, tidak ngarepe dhewe ngalor ngidul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya sangat berterima kasih kepada para bupati wali kota bahwa habis ini kita akan melakukan kegiatan musrembang tingkat provinsi dalam waktu dekat. Maka dari itu semua usulan akan kita godok, kemudian kita adu argumentasi di tempat kita sana. Jadi dengan begitu, baik itu yang secara top down maupun bottom up akan menjadi wadah kerangka dasar membangun wilayah kita. Jadi membangun wilayah kita itu mulai tahun 2025 infrastruktur. Jadi infrastruktur di tempat kita itu mungkin harus kita samakan persepsi. Baik itu infrastruktur jalan, baik itu infrastruktur pertanian, baik itu infrastruktur sekolah, infrastruktur sumber daya manusia, dan infrastruktur lainnya, termasuk anggota Dewan yang terhormat pun pokirnya larinya ke infrastruktur 25, nyun sewu Pak. Jaluk piro takei tapi harus infrastruktur, gitu. Jadi nggak boleh mencong-mencong kemana. Kemudian kalau sudah infrastruktur tertata, dari mulai provinsi, kabupaten, kota sampai di desa, maka masyarakat kita nampak. Contoh misalkan infrastruktur pertanian, pembagian namanya tersier, sekunder, primer. Wong desa-desa kita itu tidak pernah nanya. Sekunder, provinsi, primer, bupati, tersier, kewajibannya lurah. Sing penting banyune nyampe ke tanah saya, gitu. Sehingga kerja-kerja inilah, teamwork inilah yang kita perlukan. Kowe kurang apa, njaluk apa, carane piye? Oh itu bahasa Banyumas piye? Ya pokoknya begitu. Jadi kerja-kerja ini yang harus kita lakukan sehingga kita mempunyai suatu kebersamaan. Kalau infrastrukturnya 2005 sudah mapan, maka kita kick off untuk melakukan take off swasembada pangan. Jadi swasembada pangan. Kita punya patokan ya, 2025 itu swasembada pangan kita 16%, 8,8 juta ton. Hebat itu. Dan ini harus kita pertahankan. Sehingga 2026 nanti musrembang yang sekarang ini pembahasannya tidak lagi infrastruktur, sudah berupa swasembada pangan. Jadi sudah swasembada pangan. Karena apa? Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto telah menggariskan negara kuat
kalau kita mempunyai suatu swasembada pangan atau kedaulatan pangan. Ini musuh yang harus segera kita laksanakan, maka secara tidak langsung cita Bapak Presiden itu kita tarik ke provinsi dan kita sebarkan di seluruh kabupaten kota sampai tingkat desa, jadi itu barang. Masyarakat kita sudah sangat merindukan bahwa petani kita harus yang sejahtera. Harga gabah kering sudah jelas, pupuk sudah terdistribusi jelas-jelas. Kemudian nanti koperasi merah putih sudah akan sebagai ujung tombak dalam rangka pengembangan wilayah. Termasuk desa-desa sebagai potensi wilayah akan kita kembangkan. Dan saya minta para bupati wali kota segera terbitkan SK untuk kecamatan berdaya. Rentang kendali antara provinsi, kabupaten kota dan desa itu jauh. Desa kita itu jumlahnya hampir 8.720. Desa semua. Kemudian kecamatan kita jumlahnya 576. Kabupaten kita 35. Gubernurnya siji. Wong siji ngopeni kelurahan meskipun tidak punya yurisdiksi kewenangan pengendalian desa. Seorang gubernur sebagai Undang-Undang 23 itu adalah sebagai koordinator dan pengawas. Tetapi objek pembangunan kita itu bukan di tempat gubernur, bukan di tempat bupati, bukan di tempat camat. Bali itu semuanya adalah di desa yang jumlahnya segitu banyak. Sehingga saya minta tolong nanti biar program-program provinsi, kementerian, lembaga kita tabrakkan di masing-masing kecamatan sebagai sentral kepanjang tanganan daripada bupati, wali kota, gubernur, dan kementerian. Apa itu? Di Solo sudah saya resmikan. Kecamatan berdaya nanti kita tunjuk di mana rumah berdaya akan membasiskan di desa. Silakan nanti ditunjuk. Bu, sudah diurak-urak belum? Apa namanya itu? Apa namanya? Surat edarannya sudah. Dan nanti program-programnya dari kita, dari mulai petani milenialnya, dari mulai ekonomi kreatifnya, dari kelompok disabilitasnya, dari mulai kelompok berdayanya. Kemudian apa komplit jerit di masing-masing kecamatan kita membuat analisa program, kita membuat analisa pengelompokan masyarakat, dari sana kita akan gerakkan. Karena biasanya nyuwun sewu, Pak Camat itu tugasnya nggak terlalu banyak. Yang paling banyak itu desa kalau tidak salah. Nah, direktif program itu kita mentaskan di sana dengan tidak punya rentang kendali banyak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pelayanan kesehatan juga harus sampai paripurna di tingkat kecil, yaitu di tingkat desa. Puskesmas itu para perawat banyak hanya mengandalkan pertanggungjawaban dinas daripada dia melayani masyarakat. Jadi aplikasi ini perawat itu wakeh, lupa nyuntik masyarakatnya. Sehingga dinas kita saya perintahkan perlu bikin puskesmas pembantu. Penling kita nanti, kok penling apa sih? Penling kita nanti menjadi role model dari Pak Menteri Kesehatan. Pelayanan kita paling basisnya tetap di desa lagi. Masyarakat desa sangat merindukan adanya dokter-dokter spesialis, tidak hanya bidan. Kita terjunkan ke sana sehingga dia mempunyai upaya pencegahan masyarakat desa untuk sehat. Ini yang penting. Ini didukung dengan adanya program pemerintah tentang kesehatan gratis. Jadi barang itu. Ini tak urekno satu-satu ini sampai elek sampai subuh itu. Wis mboten sah. Ini bahan-bahan yang nanti silakan dicolok, analisa, tapi nyuwun sewu para kepala dinas kita harus kita laksanakan. Begitu aja Pak nggih. Saya lebih banyak dialog nek perlu, tapi prinsip provinsi akan memberikan toleransi yang sebanyak-banyak untuk para bupati wali kota khususnya di daerah desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Selesai. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah dialog atau tanya jawab. Untuk itu, acara kami serahkan sepenuhnya kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. AP Insinyur Sujarwanto Dwi Atmoko MSI. Disilakan. Terima kasih. Mohon izin Bapak Gubernur, Bapak Ibu pimpinan di depan,
dan Bapak Ibu sekalian Bupati, Wali Kota, Bupati semua karena tidak ada Wali Kota. Konsep atau prinsip perencanaannya sepakat dan kita kompak tematik, holistik, integratif, dan orientasi pada spasial. Di aspek pemerataan difikirkan, integrasinya dipesankan Pak Gubernur dengan sangat serius, tematiknya jelas. Nah, tema 2026 adalah bagaimana kita meneguhkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Nah, tentu semua ke sana dulu, karena infrastrukturnya tahun ini diselesaikan kan gitu. Nah, maka tadi yang sifatnya infrastruktur yang masih terlewat mestinya bisa diselesaikan pada tahun ini dari APBD kabupaten maupun APBD provinsi yang ada di sini termasuk nasional. Baik Bapak sekalian itu, nah silahkan kemudian kita dengarkan aspirasi kelompok yang mesti kita berikan afirmasi, yaitu kelompok perempuan. Ada hadir ingin menyampaikan? Ada angkat tangan yang iya? Oh ada satu ya, silahkan Bu untuk mengambil mic dan menyampaikan dengan memperkenalkan siapa dan dari unsur yang mana gitu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Gubernur yang kami hormati dan seluruh jajarannya dan kepada seluruh tamu undangan serta semuanya yang kami hormati. Perkenalkan langsung saja, saya Ibu Yatimah dari Serikat PK Perempuan. Bu siapa Bu? Ibu Yatimah. Yatimah. Oke. Ya. Dari organisasi PK. PK itu pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang ada di Kabupaten Banyumas. Ya, alhamdulillah PK sudah mulai dari tahun 2018 dan saat ini kami sudah ada di 3 kabupaten. Untuk saat ini kita menambah satu kecamatan dan untuk saat ini kami menambah kecamatan baru lagi. Di sini kami lebih fokus di pemberdayaan perempuannya, khususnya perempuan kepala keluarga karena kegiatan-kegiatan kami yaitu terkait pengembangan ekonomi keluarga. Jadi kami ada kelas pendidikan kewirausahaan di mana kami belajar bersama perempuan dewasa terkait bagaimana perempuan itu bisa berwirausaha, mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa masing-masing agar lebih menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di desanya. Nah, untuk kedepannya kami tentunya tidak bisa sendiri, perlu jejaring dengan berbagai elemen khususnya kepemerintahan atau LSM lain agar kegiatan-kegiatan kami bisa berjalan dan dapat dukungan dari pemerintah dan juga yang lainnya. Harapannya dari kelas pendidikan ini dengan adanya melatih teman-teman membentuk kelompok, kelompok tersebut kami latih untuk usaha berproduksi dan juga karena sekarang ini banyak sekali perempuan-perempuan atau ibu rumah tangga yang terbelilit hutang bukan rentenir ya penjol atau bank yang ucek-ucek itu. Nah, kami di sini belajar agar perempuan ini bisa bergabung bersama kami yaitu dengan Simpin
bukan koperasi, karena koperasi kan besar nggih Pak nggih. Jadi kita belajar bersama untuk merasakan bahwa ini hak kita, punya kita. Karena soalnya kalau makanya pertanyaan Bu sekarang ceritanya bagus tadi. Oh iya. Sekarang apa yang disinergikan, apa yang diharapkan ya. Konkretnya? Oke, terima kasih langsung ya, karena tadi mungkin sudah sedikit prolognya bagus banget dan pekat kita kenal lah. Oke. Ya, jadi harapannya sinerginya kami PEKA khususnya dengan pemerintah Kabupaten Banyumas didukung untuk kegiatan-kegiatan kami yang sudah kami lakukan, dan tentunya harapannya dengan adanya kedatangan dari Bapak Gubernur ini bisa terrealisasi tujuan-tujuan dari pemberdayaan perempuan kepala keluarga khususnya. Mungkin cukup, terima kasih. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk pemberdayaan yang mengutamakan perempuan kepala keluarga gitu ya kira-kira. Tulang punggung keluarga. Oke, ada kelompok perempuan lagi yang ingin menyampaikan sebelum dituntaskan ini? Tidak ada lagi. Kelompok difabel. Ada enggak kelompok? Ya, oke, kelompok difabel akan mengambil usulan atau pemikiran? Oh, boleh, silakan. Diantar saja Mas, mic-nya Mas. Biar enggak jauh ya, oke silakan. Kembali ya, nama, dari mana, terus usulannya apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya David Kurniawan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia untuk Kabupaten Banyumas, Bapak. Saya ingin menekankan kembali akses bagi kami penyandang kaum disabilitas untuk kesetaraan, baik untuk hak bekerja dan terutama hak pelayanan umum. Karena saya pengalaman pribadi kemarin Bapak, saya harus obat jalan putra saya. Ketika berobat, obatnya diambil besok, kan kerepotan. Jadi mungkin karena antrian terlalu panjang atau bagaimana, obatnya diambil besok. Sedangkan saya penyandang disabilitas yang kalau kemana-mana harus transportasi ojek online. Itu pengalaman saya pribadi. Terus betul sekali Bapak. Pak, rumah sakit mana? Rumah sakit mana itu? Mohon maaf izin menyebut. Harus disebut. Di DKT Bapak. Mana? DKT, ini apa? Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Itu saya berobat, putra saya berobat jam 3 sore, obatnya udah saya WA pagi, esok pagi harinya, responnya sore kembali, saya harus ngojek lagi ke sana esok harinya. Terus saya mendukung banget tentang program setiap kecamatan bentuk kelompok penyandang disabilitas, apalagi selama ini pemerintah hanya memberikan untuk pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kreatif, kerajinan tangan dan sebagainya, tapi keberlanjutan dari pelatihan tersebut selama ini belum ada. Jadi saya akan mendukung Pak itu. Terus kalau boleh meminta izin Bapak, kami Perkumpulan Penyandang Disabilitas membutuhkan laptop karena setiap data kami harus setor yang segera. Ada 1 laptop tapi sudah mulai loadingnya lama. Izin Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kayaknya 2 dulu nih akan diberikan respon pimpinan. Bapak Laptopnya ke belakang langsung dikasih Pak Bupati. Nah, tepuk tangan. Hari ini ya. Oh, dari Dinas Pendidikan juga ngasih. Nah, apalagi? Dinas apa lagi? Nanti kamu kebanyakan laptop mau ngasih semua. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan Bu siapa tadi yang Bu Yati, halo. Jadi untuk Bu Yati, memang ekonomi kreatif khususnya perempuan itu kita berdayakan betul. Baik itu di garis pantai maupun di desa dan lain sebagainya. Jadi ekonomi kreatif itu bagaimana terutama ibu-ibu, dia bisa menciptakan pekerjaan sekaligus menciptakan pekerjaan baru dan
membuat masyarakat yang lain ikut bekerja sama bekerja. Ini kreatif itu namanya. Sehingga konsepnya sama, kita kembalikan di kecamatan. Jadi ibu-ibu perempuan berdaya itu tempatnya di kecamatan, kemudian kelompok disabilitas nanti tempatnya di kecamatan. Yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana potensi pekerjaan yang nanti akan dilakukan itu bisa menyerap daripada kecamatan-kecamatan berdaya di tempat kita. Contoh misalnya, di tempat kita namanya apa PKL apa? Bukan yang pelatihan. BLK di wilayah kita itu banyak. Tetapi di BLK itu kebanyakan dia hanya melaksanakan kegiatan program. Sing dikongkon kursus wonge iku wae karena yang punya BLK pamannya sendiri misalnya. Kursus jahit dia dapat sertifikat, kursus jahit sepatu dia, kursus elektro dia, hanya dapat sertifikat tok tapi ra kerja-kerja. Ke depan saya minta tolong di kecamatan BLK nanti Pak, harus sudah pada penyaluran tenaga kerja. Contoh misalnya, untuk kelompok disabilitas kalau dia mempunyai keterampilan sesuai dengan kesempatan kerja, 2-3% itu Bank BPD kita itu mampu untuk menampung, termasuk perusahaan yang lain. Termasuk arahnya bagaimana kelompok disabilitas bisa mandiri minimal. Termasuk ibu-ibu juga. Jadi saya minta sekali bahwa kecamatan jadikan leading sektor untuk menggerakkan ekonomi di wilayah kita. Lah database ini perlu Pak Nyun Sewu dari dinas-dinas kita, tolong SE-nya nanti diperjelas. Sehingga secara tidak langsung jangan sampai nanti tidak tercover. Termasuk pelayanan kesehatan. Saya minta tolong 7 rumah sakit yang milik provinsi, termasuk para rumah sakit yang ada di kabupaten kota, khusus kelompok manula, khusus kelompok disabilitas, dia tidak boleh disamakan dengan kelompok yang lain. Dia harus membuat pelayanan paripurna, tanpa antri. Nek perlu obatnya diterno ning omahe, kan begitu. Gitu, ya toh. Di Jawa Tengah Margono itu diantar sendiri. Gak ada antri. Ya, jadi nanti tolong kepala dinas Bu bikin edaran. Jadi khusus manula, pensiunan, kelompok disabilitas, gak boleh itu antri. Karena kita termasuk di fasilitas umum. Jadi harus mengarahnya ke sana. Nggih, jelas nggih? Bu, jelas? Mumpun SMS mawon tapi jelas. Nek perlu SMS Pak Jarwanto. Nggih? Siap. Biar clear. Siap. Nggih, cukup? Ada yang lain? Jumat masalahnya. Kelompok anak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, terima kasih sudah diberi waktunya Ayah untuk berpendapat mengenai musyawarah perencanaan pembangunan wilayah. Di sini saya Pandu Sigandi, perwakilan dari Forum Anak. Di sini saya izin, kami dari Forum Anak biasanya memanggil dengan sebutan Ayah dan Bunda. Izin Ayah. Jadi tidak bosan-bosannya kami sebagai Forum Anak mengangkat isu pelecehan seksual dan tindakan kriminal oleh anak. Terbukti dari polling suara anak Banyumas yang telah kita buat, serta kita sudah berdiskusi dengan Forum Anak di Kabupaten Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara. Kami memiliki satu konsen yang sama terhadap isu ini. Isu tentang pelecehan seksual bahkan terjadi oleh siswa SMK di Purbalingga yang dilecehkan oleh pengendara motor yang tidak dikenal. Selain itu, kami mendapatkan laporan dari korban teman kami sendiri yang menjadi korban pelecehan dari oknum desa. Miris sekali jika kasus seperti ini tidak dilanjuti dengan serius. Lalu, terkait isu tindakan kriminal oleh anak, pada tanggal 5 Maret 2025 sendiri di Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Kedung Banteng, warga menangkap 11 remaja yang akan melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam.
Untuk mengatasi urgensi masalah ini, kami menekankan pentingnya sinergitas antar berbagai pihak, dinas terkait, tokoh masyarakat, organisasi, dalam pencegahan dan penanganan. Selain itu, optimalisasi peran Forum Anak sebagai pendamping korban perlu diprioritaskan. Kami berharap pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret melalui pembentukan tim koordinasi dan dukungan, anggaran yang memadai untuk melindungi anak-anak dan memberikan tempat aman bagi anak. Yang lain lagi ada kegiatan Runless, Ayah. Jadi di kegiatan Runless ini banyak sekali anak-anak yang mengikuti kegiatan Runless di jalan raya. Di sini kendala di jalan raya sangat membahayakan bagi anak-anak. Di Purbalingga, Runless ini sudah difasilitasi oleh Bupati. Kami mengharap pemerataan tempat untuk Runless di semua kabupaten yang ada di Karesidenan Banyumas. Serta kami berharap anak-anak mendapatkan ruang mengenai lumbung pangan nasional agar anak-anak lebih bisa mempersiapkan diri lebih awal untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Begitu saja Ayah, Bunda, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Ada lagi perwakilan anak ini tadi kebetulan dari Purbalingga, bagus sekali. Kalau tidak ada, mohon arahan Bapak Gubernur. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Bupati dengan Forkomindanya, ada Kapolres, Pak Dandim, di seluruh dan rombongannya, ya, matur suwun. Jadi ini perlu adanya kolaborasi terkait dengan anak. Memang dalam undang-undang kita sudah digariskan bagaimana anak kita melakukan suatu tindak pidana, kewajibannya apa dan lain sebagainya. Tolong dirapatkan, terutama di jajaran Polres itu ada namanya TPA. Jadi TPA-nya kita itu biasanya di bawah reserse itu Poluan ya. Nah, itu khusus untuk penanganan anak dan perempuan. Termasuk anak-anak kita itu harus punya wadah. Tetap saya kembalikan di masing-masing kecamatan ya. Harus kita berdayakan itu. Jadi saya minta tolong itu harus segera loh Pak. Nanti ini soalnya semua kegiatan musrembang terkait anak, perempuan, dan disabilitas itu bahasanya sama. Sampai apal aku. Itu umpamanya jawabanku di sana tak seter, jawabanku podo kabeh. Jadi saya minta tolong segera diwujudkan aspirasi ini sehingga dalam waktu dekat pada saat nanti musrembang tingkat provinsi, rule modelnya segera dibikin. Wakil Bupati Purbalingga itu jagoan, berdiri dulu, ngadep sana. Ini adalah komandan komando Satgas Bullying pada saat saya menjadi Kapolda, ini dia orangnya. Untuk anak-anak, jagoan dia. Nah ini, Satgas Bullying. Jadi Polda Jawa Tengah dulu, waktu kantor saya di sebelah, itu adalah bikin Satgas Bullying untuk anak-anak. Idenya dia ini. Makanya dia jadi wakil bupati. Gara-gara menangani anak-anak. Makanya, orang Banyumas. Orang Banyumas. Prinsip, anak-anakku semuanya, wilayah kita, Anda adalah masa depan kita dalam rangka 2045 Indonesia Emas, Jawa Tengah Emas untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Gubernur. Jadi ini tadi kalau yang paling isu menonjol adalah bagaimana kabupaten kota segera menetapkan kecamatan berdaya. Mungkin akan bagus pada saat nanti musrenbang provinsi, masing-masing bupati, wali kota melaporkan sudah berapa menetapkan kecamatan berdaya dengan segala programnya. Matur nuwun semuanya, kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada lagi tambahan dari semuanya. Waktu kita selesaikan di sini dan kita kembalikan pembawa acara. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah Eks-Karesidenan Banyumas tahun 2025 pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.